Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persatuan Indonesia. Malam ini kita dapat berita terbaru dari perkembangan kasus Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra. Jangan ada jalan, tenang aja. Ini kalau dari tolong dong. No. Ya, udah mas. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Nikita Mirzani memang sudah resmi ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Dan seorang pengacara yang sempat menciduk Nikita Mirzani dulu saat ditangkap di mall bersama anaknya kembali buka suara. Ya, pengacara itu adalah pengacara Ramdan Alamsah, pengacara yang sempat dulu viral akibat membela seorang paranormal. Dan kemudian kini dia mengomentari kelanjutan dari kasus hukum Nikita Mirzani yang sampai menyebabkan dia ditahan. Banyak yang terkejut dengan penahanan Nikita Mirzani karena kita tahu Nikita Mirzani adalah seorang artis yang memang sangat vokal dan dikenal kebal hukum. Tetapi ternyata kali ini dia bisa terjerat dan kasusnya juga cuma kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra, dan dia pun sekarang ditahan di rutan, dikabarkan selama 20 hari. Nikita Mirzani juga sempat meraung-raung saat akan ditahan. Apa bang, dari luar aja, tenang aja. Nah, bagaimanakah kasus kelanjutan dari Nikita Mirzani saat sudah resmi ditahan ini? Berikut ini kita simak saja apa yang dituturkan oleh Ramdan Alamsah di akun media sosialnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persatuan Indonesia. Malam ini kita dapat berita terbaru dari perkembangan kasus Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra terkait pelaporannya di Kota Serang yang dipegang oleh kepolisian Polda Banten. Lalu kasusnya sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Serang. Tentunya ini menjadi babak baru. Karena apa? Karena resmi Kejaksaan menahan Nikita Mirzani dengan alasan objektif dan subjektif tentunya terkait pasal yang dilaporkan atau yang diproses lebih dari ancaman hukumannya 5 tahun. Dan alasan yang lainnya kenapa lakukan penahanan, karena dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan alat bukti. Dan kembali tentunya ini menjadi kewenangan daripada kejaksaan untuk melakukan upaya demikian. Tidak ada yang salah dari proses ini. Tentunya penegakan hukum ya kita dukung sama-sama. Nah, tentunya juga punya hak daripada Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya untuk melakukan upaya hukum, yakni memohon atau meminta penangguhan penahanan terhadap kliennya. Jadi secara proses by the law
secara hukum dari kacamata saya sudah sesuai dengan prosedur, dan tentunya alasan-alasan yang dikemukakan oleh kejaksaan masuk akal dan rasional. Kalau kita lihat berita ada teriakan-teriakan dibayar siapa. Nah, kalau saya rasa itu adalah emosi sesaat daripada Nikita yang mungkin selama ini berpikir upaya-upaya dia di pihak kepolisian tidak dilakukan penahanan, tapi kemungkinan besar kejaksaan berpikir berbeda, karena ini sudah bukan lagi kewenangan daripada kepolisian, sudah beralih setelah dinyatakan P21 atau berkas lengkap, maka tersangka dan berkas diserahkan oleh pihak kepolisian ke kejaksaan, dan kewenangan pun berpindah daripada polisi melalui sekarang ke kejaksaan. Oleh karena itu kita lihat prosesnya nanti, dan tentunya ini akan menjadi babak baru dan semakin seru menurut saya, pertempuran tanda kutip antara Mas Dito dengan Nikita. Semoga kedua belah pihak masih bisa saling memaafkan di kemudian hari melalui persidangan, masih bisa didamaikan tentunya, selama memang kedua belah pihak mau melakukan hal itu. Oleh karena itu kita pantau saja perkembangannya seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persatuan Indonesia. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada memang beberapa pasal, di antara pasal perzinahan ya, di bab perzinahan di pasal 417, 415, 419 dan seterusnya, tentang bagaimana pasangan yang bukan suami istri, baik itu perempuan maupun laki-laki yang berhubungan layaknya sebagai suami istri, maupun pasangan hidup yang bersama ya, atau kumpul kebo, diancam juga dengan hukuman pidana. Walaupun di situ diatur mengenai frase bahwa itu semua atas dasar laporan dari orang tua ataupun dari suami dan istri. Artinya selain daripada mereka yang lapor tidak bisa. Itu merupakan delik aduan murni. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika ini permasalahan rancangan kita undang-undang pidana ini kemudian merambah berefek pada tingkat hunian hotel, karena walau bagaimanapun banyak pasangan-pasangan yang memang tidak suami istri ataupun turis, terutama turis-turis luar negeri, mereka akan berimbas, bisa dipidanakan juga dengan alasan karena secara hukum teritorial bahwa yang berlaku di negara tersebut orang asing pun harus tunduk dan patuh. Artinya apa? Ini menjadi satu PR atau pekerjaan rumah yang memang harus kita pecahkan secara bersama, mengingat kita dalam program pemerintah juga adanya peningkatan okupansi daripada tingkat hotel, hunian, peningkatan pariwisata di seluruh Indonesia. Ketika memang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini disetujui atau disahkan, apakah pemerintah sudah berpikir tentang program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dalam mendongkrak dunia pariwisata di Indonesia. Dan ini juga menjadi satu PR besar juga, bahwa satu sisi masyarakat ingin lingkungannya sehat, tapi satu sisi juga ada pergerakan ekonomi yang kemudian akan berimbas dengan adanya pelaksanaan undang-undang ini, terutama di dunia perhotelan. Dan ini sudah banyak kita bicarakan. Mudah-mudahan ini akan pemerintah bisa putuskan seperti apa nanti pelaksanaannya, apakah pasal itu kemudian di-remove atau dikeluarkan menjadi hak privasi daripada seseorang, apakah juga akan tetap diundangkan. Tentunya semua tergantung daripada masyarakat, dan silakan berjibaku di dalam komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.